Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat untuk menyambut semester baru di perkuliahan semester 1 2020-2021. Perkenalkan, saya Supriyanto. Saya akan memberikan kuliah tentang TF 3103 fenomena gelombang. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tim teaching, Dr. Iwan Prasetyo, Dr. Gandarius, Dr. Damar Rastri Andika. Kita akan berbagi untuk sharing pengetahuan, sharing ilmu, sharing bahasan yang terkait tentang fenomena gelombang. Jadi apa saja yang nanti akan kita pelajari, kita lihat pada slide berikut. Oke, kita lihat pada slide berikut tentang apa yang menjadi target di semester ini. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah apa-apa yang menjadi target bahasan kita pada semester ini. Secara garis besar kita akan membahas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita membahas fenomena yang terkait gelombang mekanik. Kemudian kita break untuk ujian tengah semester. Nah, di antara minggu-minggu ini kita akan ada kuis-kuis pendek, kuis online, kuis-kuis yang akan disiapkan tim di website e-learning teknik fisika, nanti akan disampaikan. Kemudian kita akan melihat ini fenomena-fenomena terkait bagaimana kita mendapatkan satu persamaan sebagai model dari gelombang akustik itu sendiri. Jadi kita coba pelan tapi pasti. Jadi di bab awal kita bagi dalam 2 pertemuan, kemudian lanjut ini refleksi, transmisi, kemudian radiasi, resepsi, radiasi, persepsi gelombang akustik sampai dengan absorpsi dan atenuansi gelombang suara di sini. Kemudian di gelombang elektromagnetik kita akan melanjutkan dulu apa yang sudah didapat pada kuliah medan elektromagnetik. Jadi akan dilanjutkan juga bukunya Pak Dr. Kadarius menggunakan yang sama, buku Griffith. Nanti kita lihat pustaka apa saja yang akan kita gunakan. Jadi yang terkait ini medan elektromagnetik dinamis, kemudian tentang persamaan gelombang elektromagnetik seperti apa yang menjadi fenomena yang paling penting berbeda dengan gelombang mekanik, wajib untuk dipahami di sini. Kemudian bagaimana tentang fenomena propagasinya, kemudian masalah pada jalur transmisi, interferensi dan difraksi. Ini yang salah satu fenomena terkait elektromagnetik khususnya pada cahaya tampak juga akan dibahas di sini secara. Jadi ini nikmati, ini menu penting, jadi pengalaman bagi saya sendiri hampir lebih dari 20 tahun mengajar, meneliti tentang aspek-aspek yang terkait tentang gelombang luar biasa sekali. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau tidak bisa memaksakan diri Anda untuk menikmati keindahan dari pemahaman fenomena gelombang. Oke, kemudian kita lihat pustaka apa saja yang kita gunakan. Jadi pustaka yang kita gunakan ini relatif klasik secara umum. Jadi saya sebut klasik karena usianya terbitannya ringnya 10-20 tahun yang lalu. Tapi buku ini masih sangat relevan. Jadi buku yang pertama, Fundamental of Acoustic, sangat legendaris. Jadi Anda bisa lihat
banyak kuliah-kuliah di berbagai perguruan tinggi dunia itu masih mengacu buku ini, Kingsler. Kemudian juga beberapa akan kita perkaya konsep materinya menggunakan Fundamental of Physical Acoustic. Ini dari David Blackstock. Ini yang terkait fenomena gelombang akustik. Ini yang menjadi bahasanya. Kita akan coba ringkaskan dalam materi-materi perkuliah yang akan kita sampaikan dalam slide. Sekaligus mudah-mudahan akan rutin rekaman dari slide yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa memahami apa konteks yang coba kita ringkaskan dari pengalaman-pengalaman kami di dunia engineering, dunia sains yang berhubungan dengan fenomena gelombang, kemudian juga ini yang fenomena gelombang elektromagnetik. Saya kira ini buku ini bersahabat dengan Anda, mudah-mudahan masih disimpan dengan baik dan dibuka lagi yang berhubungan dengan elektrodinamik. Kemudian sedikit ini bacaan ringan, kalau di kurikulum lama, karena semesternya semester 4, kita gunakan ini buku yang lebih ringan, ini Fundamental of Wave Phenomena dari Akira Hiroshi. Anda bisa juga beberapa konteks memanfaatkan buku ini jika diperlukan. Oke, ini tentang pustaka yang kita gunakan. Kemudian kita coba memberikan overview awal. Jadi ini khas, mudah-mudahan ini untuk generasi Anda, generasi yang mencoba melihat kenapa kita harus belajar ilmu ini yang kalau dilihat juga bukunya sangat-sangat banyak sekali kita temukan. Tapi secara umum kita bisa ringkas bahwa inilah gelombang, saya beri warna kuning. Kemudian kita bisa pilih ini, kita pahami. Sampai dengan hari ini, orang mencoba mengklasifikasikan gelombang dari sifat fenomenanya, bagaimana gelombang itu di-generate, kita mengenal electromagnetic wave, mechanical wave. Ini perkembangan yang terus di sini, jadi nah, kalau kita lihat secara umum bahwa kalau kita melihat gelombang, kita akan melihat beberapa sifat yang saya kira semenjak SMA Anda sudah pernah mendapatkan, diperkuat pada tingkat 1, amplitudo gelombang, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang, misalkan seperti itu. Mungkin nanti kita tambahkan adanya fenomena misalkan terkait sifat bilangan gelombang, kemudian sifat harmonik seperti apa akan kita bahas di sini. Kemudian tentang bagaimana propagasinya, ya kita lihat ini fenomena refraksi. Anda biasa menyebutkan ini pembiasan, refleksi, difraksi, interferensi. Ini adalah terkait bagaimana jika gelombang itu berpropagasi, jika menemui sesuatu medium yang spesifik, menemui suatu kondisi medium dengan dimensi yang spesifik, bagaimana interaksi yang boleh jadi menyebabkan fenomena ini memang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita perlu paham bagaimana persyaratan, bagaimana hal-hal yang boleh jadi nanti kita manfaatkan dalam banyak aspek, sekaligus aspek yang lain kita harus redam, kita tekan agar fenomena gelombang yang diperlukan itu menjadi tepat sesuai dengan kebutuhan dalam desain engineering yang kita perlukan. Jadi misalkan kalau Anda mendesain suatu ruangan tentunya seperti apa refleksi yang Anda kehendaki, jangan sampai terjadi misalkan echo atau gaung. Oke, ini gambaran awal. Kemudian kita lihat di sini perbedaan fundamental. Jadi kalau elektromagnetik itu nanti kita akan belajar sekali lagi bahwa dia tidak memerlukan medium. Berbeda dengan mekanik, dia memerlukan medium sebagai syarat perambatan dari gelombang. Tentang bagaimana gelombang merambat terkait tentang arah amplitudo, arah perambatan dan kecepatan,
gelombang, nanti kita akan mengenal adanya gelombang transversal dan longitudinal. Jadi kalau mekanik ini boleh jadi dia transversal, longitudinal, kalau elektromagnetik sejauh yang pernah kami pelajari sampai hari ini adalah perambatannya adalah dalam bentuk transversal di sini. Jadi contoh kalau mekanik kita mengenal gelombang suara, kemudian gelombang pada yang merabati udara ini macam-macam, kemudian pada air, kemudian pada ultrasonik, ini pada tali misalkan rope seperti apa, pada senar gitar misalkan itu adalah contoh gelombang. Jika Anda petik sinar gitar, senar biola, itulah contoh juga bagaimana mekanisme dari mechanical wave. Kemudian pada elektromagnetik, saya kira ini nggak asing lagi kalau kita bicara 4G, 5G, 3G, itulah pasti akan terkait dengan gelombang elektromagnetik. Jika Anda harus tes kesehatan, potret dada, Anda perlu X-ray. Jika Anda ingin melihat bagaimana temperatur tubuh Anda tanpa menyentuh, Anda perlu infrared radiasi. Jika Anda ingin menghangatkan makanan secara cepat, Anda tidak asing lagi dengan istilah microwave. Jadi micro ini merujuk dimensi dari panjang gelombang, sehingga disebut microwave. Kemudian ini yang menjadi sumber kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah cahaya tampak di sini, visible light. Jadi kalau di teknik fisika, apa yang dibahas teman-teman di teknik penjayaan, di fisika bangunan, banyak memanfaatkan bagaimana cahaya tampak bisa membuat hidup kita lebih nyaman, bekerja lebih nyaman, kemudian Anda beraktivitas, itu akan memenuhi kecukupan sehingga kita akan melihat aspek cahaya tampak itu tepat kondisi pada mata, tidak silau, tidak gelap. Itulah yang menjadi aplikasi pada teknik pencahayaan atau lighting yang nanti mungkin di semester-semester atas Anda tertarik bisa menekuni juga bidang ini. Jadi ini nah tentang ini khusus memang elektromagnetik itu juga terus berkembang. Jadi misalkan dari sisi pemahaman yang lebih modern nanti akan kita singgung singkat di akhir kuliah tentang masalah-masalah yang terkait gelombang elektromagnetik. Kemudian kita lihat ini ilustrasi yang lebih menarik lagi. Jadi ini kalau kita memberikan gambaran elektromagnetik, maka Anda harus terbiasa dengan penamaan gelombang yang biasanya dikaitkan dengan frekuensi dan panjang gelombang. Jadi misalkan ini daerah visible light, kalau kita sebut nanometer artinya berhubungan dengan parameter panjang gelombang. Jadi di antara 400 nanometer, 700 nanometer itu adalah daerah gelombang elektromagnetik yang menghasilkan cahaya tampak di situ. Jadi Anda bisa lihat makin panjang ini adalah kita sebut ini gelombang radio dalam populer Anda sering dengar RF wave itu radio frequency wave. Ini kita lihat di sini dari microwave sampai dengan gelombang AM, kalau dulu adalah ini gelombang radio di zaman awal-awal perkembangan orang mengenal komunikasi, ini adalah amplitude modulation, kemudian ini ultraviolet saya kira nggak asing lagi pada kondisi saat ini, Anda memerlukan ini juga, X-ray. Jadi ini menandakan mata kita hanya sangat sempit bisa melihat gelombang, selebihnya itu adalah sangat terbatas. Ini contoh, ini salah satu aktivitas riset yang saya lakukan tentang masalah thermal kamera, jadi melihat distribusi temperatur pada tubuh yang ini tentunya hanya bisa dilihat pada daerah radiasi infrared. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ini mechanical wave, kita mengenal istilah infrasound,
sound, ultrasound, jadi melihat dari aspek rentang frekuensi yang sering populer. Orang kalau mengkategorikan mechanical wave, sehingga kalau mungkin Anda ingat dari SMP, Anda dikenalkan gelombang suara itu rentangnya yang mampu kita dengar, audible, dari sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi ini tentang istilah-istilah yang kita kenal pada mechanical wave. Oke, jadi ini contoh aplikasi, misalkan aplikasi ultrasonik untuk keperluan mengevaluasi kondisi rel, apakah relnya retak, apa relnya normal. Jadi kita bisa lakukan juga bagaimana ini beberapa riset yang kami lakukan, simulasi tentang wave propagation khususnya ultrasonik kalau merambat pada suatu rel sebagai lintasan penting pada jalur kereta. Jadi ini sebagai perkara pertama, jadi kita bisa istirahat terlebih dahulu untuk bagian awal ini.